Eh, Bahkan kalau kita membaca sejarah Rasulullah itu mendiskusikan dan menata tentang ekonomi itu setelah Rasulullah selesai menata masalah urusan politik, ya, masalah politik. Misalkan begini, Rasulullah itu di Mekah itu pindah atau hijrah ke kota Madinah membangun peradaban politik dulu, membangun kekuasaan. Setelah itu kemudian Rasul itu bicara masalah ekonomi. Kita melihat misalkan di awal Islam itu hampir saja Islam tidak punya sumber dana. Coba bayangkan Islam sebagai agama baru, di mana semua institusi lembaga itu pasti membutuhkan yang namanya logistik. Negara saja Indonesia misalkan seandainya tidak ditopang dengan pendanaan yang cukup, saya yakin mungkin Indonesia akan kolap. Contoh hari ini misalkan, hari ini semua elemen perekonomian sendi-sendinya mulai lumpuh, ya, pajak menurun misalkan. Kalau pajak menurun itu artinya kebutuhan negara harus dikurangi. Belum lagi kalau negara sudah mulai krisis ekonomi, yang terjadi adalah kerusuhan, kejahatan, pencurian dan seterusnya. Coba kita bayangkan Islam yang baru berdiri sekitar 10 atau 13 tahun di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah, itu belum punya sumber dana yang jelas. Padahal Islam itu harus berperang, ya, berperang, mempertahankan diri, kemudian membangun rumah ibadah dan seterusnya. Sumbernya dari mana? Nah, ternyata kemudian setelah muncul ada syariah tentang ghanimah, tentang rampasan perang, baru kemudian ini menjadi sumber pendanaan Islam, ya. Jadi tentara itu yang berperang, dia mendapat bagian dari rampasan perang. Maka kalau kita misalkan yang Masjid Hagia Sophia misalkan, perdebatan apakah masjid itu menjadi warisan dunia yang tidak boleh dijadikan masjid, misalkan begitu. Kalau kita bicara hukum Islam, justru ketika Konstantinopel itu sudah ditaklukkan oleh Muslim itu, maka seluruh kekayaan baik bangunan, lahan, infrastruktur, termasuk adalah kantor pemerintahan kerajaan Romawi, itu menjadi milik umat Islam. Ghanimah itu rampasan, ya, rampasan. Karena ghanimah itu adalah rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan. Karena ada rampasan perang yang tidak melalui peperangan, misalkan menyerah, maka itu hartanya menjadi milik Muslim, menjadi wakaf. Ya, kembali ke masalah Masjid Hagia Sophia. Kemudian Islam menjadikan itu salah satu sumber. Jadi kalau misalkan hari ini ada yang mempersoalkan itu kan warisan dunia, betul. Tapi kalau kita bicara hukum Islam, itu sudah menjadi hak Muslim. Jadi mau dipakai masjid kah, mau dipakai untuk tempat ibadah, itu hak kewenangan umat Islam. Saya kan begitu. Di Madinah, sumber dana itu hanya dari rampasan perang. Kemudian Rasulullah itu menata ekonominya. Maka Rasul itu kalau kita baca di sejarah, Rasulullah itu sebagai seorang agamawan, seorang negarawan yang dia berperang dan dia menjadi tokoh agama, tetapi juga beliau adalah seorang muhtasib. Muhtasib itu adalah pengawas pasar. Jadi Rasulullah itu sering datang ke pasar untuk mengawasi apakah aktivitas di pasar itu berjalan atau tidak. Ini penting.